Semangat juang 45 Bekasi berdiri perkasa, mengukir karya sepanjang sejarah, meniti tangga kejayaan bangsa. Bekasi bumi patriot sejati, mengabdi membela membangun negeri, mandiri swatantara wibawa mukti, di bawah panji bangsa sila sakti. Berseri mewangi, pancarkan harmoni, wajah duniawi, hati surgawi. Semoga Kabupaten Bekasi lestari demi ridho ilahi. Dengan semangat juang 45, Bekasi berdiri perkasa, mengukir karya sepanjang sejarah, meniti tangga kejayaan bangsa. Bekasi bumi patriot sejati, mengabdi membela membangun negeri, mandiri swatantara wibawa mukti, di bawah panji Pancasila sakti. Berseri mewangi, pancarkan harmoni, wajah duniawi, hati surgawi. Semoga Kabupaten Bekasi lestari demi ridho ilahi. Dengan semangat juang 45, Bekasi berdiri perkasa, mengukir karya sepanjang sejarah.
Selamat datang di pemerintah Kabupaten Bekasi yang saat ini dikenal juga sebagai pusat industri terbesar di Jawa Barat, bahkan se-Asia Tenggara. Kabupaten Bekasi tepat berada di sebelah timur Jakarta dan Laut Jawa di barat dan utara, Kabupaten Karawang di timur, serta Kabupaten Bogor di selatan. Kabupaten Bekasi adalah salah satu kabupaten terbesar di Provinsi Jawa Barat dengan Cikarang Pusat sebagai ibu kotanya. Bekasi juga dikenal sebagai pusat industri terbesar di wilayah Jawa Barat bahkan se-Asia Tenggara. Kabupaten Bekasi secara administratif terdiri atas 23 kecamatan, 182 desa, dan 5 kelurahan dengan luas wilayah 127.388 hektar. Awal Kabupaten Bekasi dimulai sejak abad ke-5 Masehi. Saat itu di wilayah Jawa Barat berdiri Kerajaan Tarumanegara yang menurut Profesor Dr. Purbacaraka terletak di dekat Sungai Ciliwung dan Sungai Bekasi. Kemudian awal tahun 1950, rakyat Bekasi meminta kepada pemerintah agar Kabupaten Jatinegara diganti menjadi Kabupaten Bekasi. Realisasi Kabupaten Bekasi baru dilaksanakan tanggal 15 Agustus 1950 yang kemudian diakui sebagai lahirnya Kabupaten Bekasi dengan Bupati pertama Raden Suhandan Umar Sarjana Hukum. Kabupaten ini dipimpin oleh Bupati Dr. Haji Sa'dudin Magister Management, Wakil Bupati Haji Darip Mulyana Sarjana Sosial Magister Management, dan Sekretaris Dr. Andes Haji Dadang Mulyadi Magister Management. Jumlah penduduk Kabupaten Bekasi adalah 2.225.177 jiwa berdasarkan data BPS 2009. Dengan jumlah penduduk laki-laki 1.138.732 dan penduduk perempuan 1.086.445. Kabupaten Bekasi mempunyai visi dan misi untuk wilayahnya. Visi Kabupaten Bekasi adalah menciptakan manusia agamis yang unggul dalam bidang industri, perdagangan, pertanian, dan pariwisata. Sementara misi yang dimiliki Kabupaten Bekasi, meningkatkan peran serta dan pembinaan institusi keagamaan dalam pembangunan di segala bidang, mewujudkan masyarakat Kabupaten Bekasi yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar hidupnya secara layak, meningkatkan daya saing daerah, untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal, tingkat nasional dan global dalam bidang industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata dengan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur wilayah yang handal dan terintegrasi, serta lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki etos kerja dan produktivitas, mewujudkan supremasi hukum dan ketertiban yang berkeadilan. Mengembangkan prasarana dan sarana publik secara terpadu dan penuh inovasi yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat secara adil dan merata. Bupati Bekasi pun mempunyai misi untuk Bekasi, yaitu terwujudnya masyarakat sejahtera melalui pembangunan sumber daya manusia berkualitas, agribisnis dan industri berkelanjutan, serta ramah lingkungan, dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat. Visi Bupati tersebut sudah sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten Bekasi yang memperhatikan masukan atau aspirasi semua elemen masyarakat. Untuk mewujudkan visi Bupati Bekasi 5 tahun ke depan, maka dijabarkan ke dalam misi sebagai berikut. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dalam aspek pengetahuan dan teknologi dan iman dan takwa, mewujudkan institusi pemerintahan daerah yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel, mewujudkan masyarakat yang demokratis, produktif, dan partisipatif dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat positif masyarakat guna mendukung pembangunan berkelanjutan. Meningkatkan kualitas petani serta kualitas dan kuantitas hasil pertanian, mewujudkan iklim investasi dan berusaha yang kondusif berlandaskan nilai-nilai keadilan bagi masyarakat.
menciptakan industri berwawasan lingkungan yang mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat, mengembangkan sistem infrastruktur yang handal, terpadu, dan efisien. Kabupaten Bekasi memiliki potensi keunggulan daerah baik di sektor industri, infrastruktur, agroindustri, dan pariwisata. Data Produk Domestik Regional Bruto PDRB Kabupaten Bekasi menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan memberikan kontribusi yang sangat signifikan kepada total pendapatan rata-rata sebesar 80% selama tahun 2003-2007 dan pada tahun 2008 sebesar 78,63%. Sedangkan pada tahun 2009 sebesar 78,01%. Dalam 10 tahun terakhir, industri di luar kawasan Kabupaten Bekasi berkembang pesat. Sampai dengan tahun 2009 tercatat terdapat 16 kawasan industri di Kabupaten Bekasi dengan luas 6.214,2 hektar. Kabupaten Bekasi mempunyai beberapa jenis industri unggulan, diantaranya industri elektronika, tekstil atau pakaian jadi, komponen kendaraan dan boneka yang berlokasi di kawasan industri. Selain itu juga ada industri bordir di Kecamatan Tambun Selatan dan tas kulit ular yang berada di Kecamatan Cabang Bungin. PDRB sektor industri pengolahan atau manufaktur memberikan kontribusi terbesar bagi PDRB Kabupaten Bekasi. Selain itu, PDRB Kabupaten Bekasi adalah yang terbesar se-Jawa Barat. Sebagai rencana investasi ke depan, Kabupaten Bekasi juga akan melakukan pembangunan dry pot dan menjadikan kawasan industrinya sebagai kawasan ekonomi khusus. Dan untuk memudahkan akses mobilitas barang yang lebih efisien, Kabupaten Bekasi pun berencana untuk membangun pelabuhan dan bandara kargo. Kabupaten Bekasi sangat membutuhkan dukungan infrastruktur untuk keperluan industri maupun perumahan yang tidak hanya menjadi tempat tinggal warga Kabupaten Bekasi, namun juga sebagai kota satelit bagi DKI Jakarta. Infrastruktur di Kabupaten Bekasi terbagi menjadi dua, yaitu infrastruktur fisik yang terdiri dari jalan, di dalamnya mencakup jalan tol, jalan arteri dan jalan lokal. Adapun ke depan, Kabupaten Bekasi akan membangun jalan tol Tanjung Priok Cibitung dan jalan lintas utara yang menghubungkan Marunda ke Karawang melalui bagian utara Kabupaten Bekasi. Infrastruktur lain yang melengkapi adalah drainase, air bersih, air limbah, terminal, stasiun, pom bensin, pelabuhan, telekomunikasi, listrik, dan perumahan. Infrastruktur lainnya di Kabupaten Bekasi adalah infrastruktur sosial seperti sekolah, rumah sakit, hotel, dan pasar. Untuk sarana pendidikan, pemerintah Kabupaten Bekasi pun memiliki 701 sekolah dasar negeri, 68 SMP negeri, 33 SMU negeri, dan 11 SMK negeri. Sedangkan untuk sarana pendidikan swasta, pemerintah Kabupaten Bekasi memiliki 98 sekolah dasar swasta, 113 SMP swasta, 43 SMU swasta, dan 57 SMK swasta. Selain jenis industri unggulan, Kabupaten Bekasi juga memiliki agroindustri, seperti pada industri pengalengan ikan belut dan pengalengan makanan. Untuk keseimbangan, Kabupaten Bekasi akan mempertahankan wilayah pertanian sebagai lumbung padi. Namun demikian, pemerintah Kabupaten Bekasi akan mengembangkan potensi agroindustri di areal pertanian dan perikanan laut di wilayah utara Kabupaten Bekasi. Selain itu, di Kabupaten Bekasi juga ada industri pengolahan dan pengalengan produk perikanan, pengolahan produk unggas, pengolahan padi dan palawija, pengolahan rumput laut sebagai bahan dasar kosmetik. Bekasi juga memiliki sektor pariwisata yang telah dikenal di domestik maupun mancanegara. Untuk wisata alam antara lain Muara Gembong. Muara Gembong terkenal dengan potensi alamnya, yaitu habitat ikan bandeng yang sangat diminati oleh warga Jakarta. Hal itu karena daging bandengnya tidak berbau. Muara Gembong pun akan dikembangkan wisata pantai mangrove. Wisata alam lainnya Bumi Perkemahan Karangkitri,
merupakan objek wisata perkemahan yang memiliki pemandangan indah dan menarik. Dilengkapi dengan fasilitas outbound dan perkemahan yang lengkap, berlokasi di Karangmulia, Kecamatan Bojongmangu. Selain didukung oleh panorama perbukitan dan hamparan sawah, infrastruktur jalan menuju tempat tersebut juga sudah cukup bagus, sehingga lokasi yang berjarak sejauh 21 km dari Kabupaten Bekasi itu dapat dicapai dalam waktu sekitar 30 menit. Bekasi juga memiliki wisata sejarah di Saung Ranggon, di Kampung Cikedokan, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi. Saung Ranggon juga dikenal dengan Rumah Tinggi. Konon Saung Ranggon adalah peninggalan sejarah pada zaman Baduy Kulon. Saung Ranggon adalah tempat peristirahatan Raden Rangga, keturunan Pangeran Jayakarta. Ada pula monumen sejarah perjuangan rakyat Bekasi di masa kemerdekaan, yaitu Gedung Tinggi yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin. Gedung tinggi ini sekarang dikenal sebagai Gedung Juang 45. Untuk wisata modern, Anda bisa mengunjungi Mall Lipo Cikarang yang memiliki fasilitas wahana waterboom. Terdapat berbagai macam fasilitas wahana air di waterboom Cikarang dengan tingkat kedalaman 1,5 meter dan tersedia kafe di dalamnya. Untuk penggemar olahraga golf, Padang Golf Jababeka adalah salah satu objek pariwisata hiburan dan olahraga. Padang Golf ini sangat representatif dan bertaraf internasional yang terletak di Cikarang Timur. Bekasi juga memiliki seni khas daerah, yaitu tari topeng, dan dalam gelarannya, tari topeng dilengkapi juga dengan drama komedi atau lawak tentang kehidupan masyarakat kecil di Bekasi. Untuk para pecinta sepeda antik, Bekasi memiliki komunitas sepeda ontel bernama Prima Ontel Country Bekasi. Selain berguna untuk menjaga kebugaran tubuh, sepeda ontel juga berguna untuk mempererat tali silaturahmi. Tidak ketinggalan juga untuk sepeda bermotor antik, Bekasi juga memiliki komunitas yang banyak tersebar di seantero Bekasi. Jika kita melintas melalui Jalan Cikarang Cibarusah, maka akan melewati Kompleks Penangkaran Buaya di Serang. Dengan jumlah buaya kurang lebih 500 ekor, pada hari-hari tertentu diadakan pertunjukan manusia dan buaya. Kabupaten Bekasi akan mengembangkan wisata situ yang cukup banyak di wilayah Kabupaten Bekasi dan rencana pengembangan wisata industri di kawasan industri Kabupaten Bekasi. Perkembangan Kabupaten Bekasi tidak terhenti sampai di sini. Pemda Bekasi akan terus berkembang menjadi daerah yang mandiri dan kabupaten yang membanggakan bagi Indonesia. Mari kita bangun Kabupaten Bekasi secara bersama-sama untuk mewujudkan masyarakat yang beriman, damai, sejahtera, serta berdaya saing yang selaras, serasi, dan seimbang.